Jadi gini, cara kerja otak itu adalah mereka hanya akan mengingat sesuatu yang menurut mereka penting, itu otak. Ketika mereka belajar, tapi tidak dikasih tahu maknanya apa, mereka nggak tahu, sekali saya belajar ini faedahnya untuk apa, maka si otak itu akan mencoba menghapus materi yang kita pelajari. Terus sama kita diingat-ingat lagi, karena harus ulangan. Terus sama otak secara otomatis dihapus lagi, diingat lagi, dihapus lagi. Itulah yang terjadi waktu kita sekolah. Dan betapa merusaknya itu terhadap otak. Karena otak dipaksa untuk mengingat sesuatu yang dia tidak tahu maknanya apa gitu. Ya juga ya. Iya kan? Iya. Nah kan misalkan gini, kita akan mudah sekali mengingat lagu yang relevan buat kita. Pas lagi putus ya ada lagu itu tuh tiba-tiba langsung nerapin. Ya karena relevan si otak mengidentifikasi bahwa informasi dari lagu itu adalah cocok buat kehidupan saya gitu. Itu kan gitu. Cara kerja otak tuh begitu. Nah kemudian kita belajar sesuatu yang kemudian dihapus lagi sama otak, dipelajari lagi ya rusak lah. Setelah rusak si otak itu akhirnya apa? Trauma belajar. Makanya waktu SMA kita pas sekolah itu pelajaran paling menarik buat siswa di sekolah itu adalah pelajaran kosong, jam kosong. Iya kan? Iya. Sama olahraga kalau saya. Ya sama olahraga. Ya kalau olahraga seru banget. Nah tapi balik lagi, kenapa siswa-siswa kita suka sama pelajaran kosong? Ya karena coba pikiran paling sederhananya gini. Saya menghabiskan waktu untuk sekolah dan ayah ibu saya menghabiskan uang agar saya bisa bersekolah. Jadi ketika jam kosong harusnya saya demo, saya marah pada sekolah itu. Karena saya sudah bayar, saya sudah mengorbankan waktu saya sudah mengorbankan perhatian saya. Kenapa juga dikasih jam kosong? Kan marah. Tapi kenapa siswa malah senang? Karena siswa trauma belajar. Jadi otaknya udah sangat menderita. Jadi pendidikan dalam hal ini bukan memajukan. Pendidikan kita bukan untuk memajukan, tapi pendidikan itu untuk merusak otak kita. Sehingga ketika kita sudah dewasa, satu-satunya yang kita pikirkan ketika kita mau kuliah adalah jurusan apa yang paling mungkin memberi saya lapangan pekerjaan. Biar apa? Biar saya bisa menggunakan ijazah itu untuk mengemis-ngemis pekerjaan di kantor-kantor orang. Agar apa? Agar saya bekerja di mana, dengan siapa, jam berapa, jadwalnya apa, harus ditentukan sama pihak lain. Karena apa? Saya sudah tidak lagi bisa berinisiatif, otak saya sudah rusak duluan. Jadi ketika orang dikasih pengangguran, seharusnya dia seneng. Ya, kreativitas bisa dilakukan sendiri atau sama tim ya. Harusnya dia seneng. Tetapi orang Indonesia ketika dikasih pengangguran, dia stres, dia tertekan. Karena apa? Karena dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Waktu jam kosong yang bikin seneng itu, ketika jam kosong terjadi, apa yang dilakukan siswa-siswa kita? Ya udah nggak ngapa-ngapain, karena kalau nggak disuruh mereka nggak melakukan apapun. Jadi ini merusak mental, merusak intelektual. Jadi pendidikan kita itu kerusakannya udah kompleks seperti itu gitu. Jadi bahkan saya juga sampai bingung apa yang harus saya lakukan. Kalau misalkan pendidikan sudah seperti ini, dimulai dari mana gitu? Apa yang bisa diperbarui dari sini gitu. Saya beri dukungan yang besar kepada Pak Menteri Pendidikan dan jajarannya. Semoga mereka bisa menjadi bagian dari orang-orang yang berkontribusi terhadap perbaikan pendidikan. Ya dan ini salah satunya kayak kata Mas Gembul tadi tuh hadirnya podcast yang dimana kita kasih gratis akses. Mereka nonton di YouTube, di Spotify untuk mereka dengerin. Itu kan juga salah satu cara untuk mereka bisa tahu nih ide-ide apa nih bisa gue eksekusi gitu. Tapi ngomongin jam kosong tadi aku malah kepikiran sesuatu. Aku ingat ketika aku SMA, ketika jam kosong, ketika guru gak masuk, teman-teman aku yang tadi kayak gak suka sama pelajaran A, B, C, itu mereka memanfaatkan jam kosong ya untuk melakukan yang sesuatu yang mereka senangi. Teman-temanku yang cewek itu malah jualan. Mereka jualan kayak kosmetik itu mereka jualan. Terus ada teman-temanku yang suka main bola, itu mereka bikin bola kertas di belakang ruangan itu mereka tendang-tendang gitu. Kok sama angkatan saya. Nah jadi poinnya aku sebenarnya itu yang mereka passionate about, ya kan? Dan ketika jam kosong mereka tuh, gue nih suka main bola, ya udah gue tendang-tendang gitu. Ada yang nonton film, ada yang kayak di belakang lagi podcast radio gitu lagi ngomong-ngomong tentang gosip tapi ya, tentang gosip guru. Terus ada yang kayak ada jualan-jualan. Sebenarnya itu yang mereka ingin lakukan kan? Ketika jam kosong. Makanya aku pikir bahwa kenapa tidak didorong apa yang mereka sebenarnya ingin lakukan itu. Jadi pendidikan harus dimulai dari kebutuhan. Jadi kebermaknaan ilmu itu ketika dia mampu menyelesaikan masalah kita dan memenuhi kebutuhan kita. Itu aja. Pengetahuan itu maknanya itu kan.
Saya bisa misalkan gini, saya harus jago matematika biar saya nggak dikibulin kalau saya jual beli tanah. Saya harus belajar bahasa Indonesia biar saya itu bisa menjadi seorang misalkan ya pengajar yang baik atau ahli administrasi yang baik. Misalkan saya harus belajar fisika karena ke depan saya ingin menyelesaikan masalah-masalah dunia, diantaranya adalah global warming, misalkan gitu. Kan harus dimulai dari makna. Why? Iya, why. Menghasilkan motif. Dari motif itu akhirnya kita terpacu. Banyak orang yang nggak sekolah, nggak apa, tapi ketika dia terpacu untuk melakukan sesuatu, dia bisa jadi seorang sukses gara-gara itu. Makanya kita cek misalkan ada orang-orang terkaya di Indonesia katakanlah, ternyata dulunya miskin. Kenapa? Karena dia menggunakan kemiskinannya itu untuk motif bahwa segini menderitanya saya jadi orang miskin. Maka saya harus keluar dari kemiskinan itu. Dia berkorban mati-matian, siap mati karena miskin lebih menderita daripada kematian. Itu orang-orang terkaya di Indonesia beberapa diantaranya adalah orang yang dulunya sempat miskin. Nah, ini karena apa motifnya? Bukan gara-gara dia sekolah di mana. Sekarang orang-orang terkaya yang dulunya miskin itu mempekerjakan para akademisi, para profesor. Dia jadi bos bagi para ahli. Dia jadi bos dari para tokoh-tokoh konsultan apa segala rupa. Semua para ahli, akademisi, konsultan dan sebagainya bekerja untuk memberikan aset pada dia, memberikan kekayaan pada dia. Jadi fokusnya di mana? Dimulai dari mentalitas, dari motif, dari makna. Dia melakukan sesuatu karena maknanya dia tahu. Biasanya di suara berkelas kita sering ngobrolin tentang kesehatan mental ya, kesehatan fisik juga. Tapi aku tadi malah kepikiran kalau di sekolah itu kan kita diajarin teori-teori yang berkepanjangan 5 tahun, 10 tahun. Tapi ketika orang-orang di usia 20-an, itu kita menghadapi overthinking, menghadapi anxiety atau apapun fase di quarter life crisis, kita nggak tahu harus ngapain gitu. Ya, karena kita nggak relevan, pendidikan kita nggak relevan. Saya harus menggarisbawahi materi-materi pendidikan kita nggak relevan. Jadi kalau misalkan materi pendidikan kita relevan, maka yang seharusnya diajarkan di sekolah itu adalah bagaimana caranya agar tidak obesitas, bukan bagaimana caranya mengetahui sistem peredaran darah katak. Iya juga. Iya kan? Iya. Ya, sekarang Indonesia adalah salah satu negara paling banyak obesitasnya, penyakit gulanya, termasuk saya obesitas ya. Nah, ya, apakah saya pernah mendapatkan pendidikan obesitas dan lain-lain? Sedikit sekali, bahkan tidak ada. Tapi kalaupun ada sedikit juga. Pernah nggak ngalamin belajar untuk menghindari obesitas, ada kurikulum di bab tertentu misalkan? Kan tidak. Tidak ada. Jadi bahkan ya kita tidak relevan gitu. Kemudian mental health atau yang paling buruk, bukan yang paling buruk, yang paling aktual sekarang. Apa coba? Yang paling aktual sekarang itu adalah masalah pendidikan kita diganggu gugat, dihujat habis-habisan, dicaci maki oleh media sosial, oleh TikTok dan short YouTube yang menghancurkan kemampuan kita dalam bersosial, menghancurkan kekuatan intelektualitas kita, menghancurkan moral kita dan sebagainya. Dan karena apa? Karena tanya kepada siswa, lebih banyak mana mendapatkan pengetahuan dari guru atau dari TikTok atau dari YouTube? Mereka akan jawabnya lebih banyak dari YouTube, dari Google, ya kan? Mereka dapatnya itu. Artinya apa? Pendidikan kita sudah pindah ke era digital. Dengan pendidikan kita yang sudah di era digital, setiap menteri ganti yang pikirkan itunya adalah kurikulum kita kemana? Gitu. Kita harus perbaiki kurikulum kemana? Bukan perbaiki kurikulum kemana, bagaimana caranya agar kita beradaptasi terhadap digitalisasi. Bagaimana caranya kita belajar tentang disrupsi. Bahwa pelajaran akuntansi sekarang 5 tahun ke depan mungkin tidak lagi relevan. Bahwa pelajaran-pelajaran sekarang misalkan editor, di sini ada beberapa editor. Saya tanya editor, berapa lama bisa bertahan di industri ini? Berapa lama, Ger? Sebentar lagi AI akan ngabisin semua editor. Jadi saya kenal konten kreator namanya Rumah Editor. Dia dulunya kerja di stasiun televisi. Kerjanya apa? Ngedit. Tapi lama-kelamaan awalnya staff editor 10, kurangin jadi 5 karena sudah ada aplikasi, sudah ada apa yang mempermudah. Dari 5 tiba-tiba 1, ya udah dia dipecat. Untung dia bisa beradaptasi. Dia bikin kanal YouTube dan akhirnya dia sukses di situ. Nah, pertanyaan saya adalah apakah pelajaran-pelajaran di sekolah ini relevan? Ini janji pasar. 10 tahun dari sekarang, bahkan 7 tahun dari sekarang.
90% pekerjaan itu berhubungan dengan digitalisasi. Itu ya. Sekarang di sekolah, guru-guru masih ngomong ke siswanya, belajar kok dari Google. Ya kan? Jadi di satu sisi dalam 5 tahun ke depan kita 90% digitalisasi, tapi jangankan beradaptasi, kita resisten. Di sekolah itu banyak yang resisten terhadap digitalisasi. Mundur kita tuh dalam hal ini tuh. Jadi mental kita mental yang agak tersendat, dan ketika kita misalkan berpikir soal pendidikan, lagi-lagi bukan hal yang relevan, tapi mikirnya itu adalah kurikulum nanti gantinya begini, bukan kurikulum gantinya gimana. Sekarang era digitalisasi, gimana caranya menyatukan, mengkompromikan antara pendidikan formal dengan digitalisasi. Bisa nggak sih gitu? Kan gitu, bukan hanya perusahaan-perusahaan yang berjuang untuk menghadapi disrupsi dan kemudian mereka melakukan ini itu, ya bukan, please lah. Kita terbuka pada sesuatu yang aktual, yang sekarang update gitu. Bukan menjelaskan tentang sesuatu yang terjadi di masa lampau kemudian terhenti di situ hanya gara-gara itu didoktrinkan kepada kita gitu. SD kita belajar Pangeran Diponegoro, SMP kita belajar Pangeran Diponegoro, SMA kita belajar Pangeran Diponegoro. Kenapa begitu? Karena pelajaran itu doktrin. Itu tidak akan memberikan kontribusi yang besar terhadap sistem pendidikan kita, terhadap nasib pendidikan kita di masa depan. Kan kalau misalkan kita ngelamar ke BUMN atau ngelamar ke Indomaret, kan nggak pernah ditanya sama HRD, Pangeran Diponegoro meninggal tahun berapa? Nggak ditanya itu. Ketika kita menikah sama penghulu nggak ditanya, ayo Pangeran Diponegoro, kan nggak juga. Jadi relevansinya terletak di mana? Relevansinya terletak pada bahwa Pangeran Diponegoro melakukan perlawanan pada Belanda adalah betapapun dia tahu bahwa kekuatannya lebih lemah daripada musuh, tetapi beliau berani melawan dan tahu nasibnya, tetapi berani melawan. Karena apa? Karena ada perjuangan, ada ideologi yang harus dipertahankan, ada kekuatan yang harus dirawat. Betapapun dia tahu pesimis dia akan kalah misalkan, tapi dia tetap lanjutkan perjalanan, lanjutkan perjuangan. Bisakah kita mengambil pemaknaan itu dalam kehidupan sehari-hari? Bisakah siswa-siswa kita itu didoktrin bukan untuk mengetahui Pangeran Diponegoro meninggal tahun berapa, tapi untuk didoktrin bahwa kalian itu hidup berdiri melangkah di atas genangan darah para pahlawan yang telah mengorbankan dirinya buat kehidupan kalian menjadi lebih baik.